Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vidya Dharma Anuraga. Halo anak-anak semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Dana Pensiun. Nama saya Trivali Anugrah. Nama saya Fadia Ulia Pasa. Nama saya Sylvia Ulia. Nama saya Raiza Pidiayan. Ini teman saya Farel. Dan ini teman saya Alsia. Pertama, pengertian. Pengertian, dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perorangan yang mempekerjakan karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi dana pensiun. 1. Untuk karyawan, memberikan jasa pengelolaan dana. Penyelenggaraan program ini berfungsi untuk mengelola dana pensiun bagi para pekerja. Umumnya, pengelolaan dana ini menggunakan sistem iuran bagi para karyawan. Kemudian, para karyawan tersebut dapat mencairkan uangnya saat pensiun kerja. Yang kedua, untuk perusahaan. Fungsi dana pensiun menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja, meningkatkan citra sebuah perusahaan, meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi pribadi, bagi karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. DPPK atau Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah sebuah instansi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau grup yang memperkejarkan orang lain menjadi pekerjanya. Pendiri perusahaan atau pemberi pekerjaan ini wajib memberikan manfaat pensiun bagi para pekerjanya dengan sistem iuran dan dapat dicairkan atau diambil saat pekerja memutuskan untuk pensiun. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UU Undang-Undang No. 11 tahun 1992. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dana pensiun yang pertama, jumlah uang pensiun akan ditentukan dengan gaji karyawan, sehingga nantinya bekerja sendiri yang dapat menentukan kompensasi yang akan diterima pada masa tua. Yang kedua, menjadi suatu akomodasi bagi para pekerja yang telah melakukan loyalitas bagi perusahaan. Yang ketiga, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan. Dengan demikian, para peserta dapat menikmati manfaat pensiun secara maksimal. Yang keempat, manfaat pensiun dapat dinikmati secara berkala bulanan selama seumur hidup dengan jumlah yang sama bagi peserta dan bagi janda atau duda dari peserta, serta anak yatim piatu dari peserta sampai berusia 25 tahun. Yang kelima, dana pensiun dapat mempunyai 3 fungsi yang terpadu, yaitu tabungan, asuransi, dan pensiun. Kelebihan dana pensiun. Kelemahan dana pensiun. Yang pertama, resikonya ditanggung oleh perusahaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, merupakan program yang dari sisi administratifnya. Yang ketiga, pengelola yayasan dana pensiun atau YPD masih banyak yang kurang profesional. Yang keempat, arahan investasi kurang jelas dan kurang kompeten terhadap pencapaian tujuan program pensiun. Selanjutnya ada contoh perusahaan dana pensiun. Contoh perusahaan dana pensiun. 1. DPLK BRI. Yang kedua DPLK BNI atau BNI Simponi. 3. Ada DPLK Asa Mandiri. Yang keempat ada DPLK Manulife. Yang kelima ada DPLK Bank Muamalat. Yang keenam ada DPLK BJB DPLK Indolife. Yang ketujuh ada DPLK Aya DPLK Astra. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.